Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan ketiga ini kita masih dapat bertatap muka meskipun mungkin tidak secara langsung, tapi semoga yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa ditangkap substansinya oleh teman-teman mahasiswa. Sebelumnya, untuk pertemuan ketiga ini, Bapak putuskan untuk melakukan asinkronus, mengingat juga aspirasi dari teman-teman mahasiswa terkait dengan kebutuhan kuota. Insya Allah di kesempatan kali ini Bapak akan share screen materinya. Pertemuan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Ini adalah materi lanjutan dan masih ruang lingkupnya tentang perilaku organisasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sikap. Sikap di sini secara pengertian ya, itu tentang pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, terhadap objek, individu, ataupun peristiwa. Sebelumnya Bapak sudah pernah menyampaikan dalam etika komunikasi ini akan ada attitude ya, sikap dari personal, misalnya seorang guru atau misalnya pegawai. Next. Nah, di sini ada komponen utama dari sikap. Yang pertama ada kesadaran atau keyakinan ya. Ini sifatnya kognitif. Nah, di sini secara penjelasannya, kesadaran atau keyakinan ini adalah ide dan konsep terhadap objek. Artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap objek tersebut. Itu kenapa ini berkaitan dengan kognitif ya. Yang selanjutnya yaitu perasaan. Ini berkaitan dengan afektif. Perasaan di sini yaitu segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan. Perasaan bisa menimbulkan hasil akhir dari perilaku. Nah, nanti di step ketiga ada perilaku. Perilaku di sini niat atau sebuah sikap untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu. Nah, ketiga komponen ini ya yang utama ya dalam proses kita bersikap. Seperti itu, ada kesadaran dari pikiran kita, juga ada perasaan dari hati kita, dan nanti akan berimplikasi pada perilaku. Nah, tiga komponen tadi ya sangat keterkaitan satu sama lainnya. Bapak analogikan agar lebih mudah ya di sini ya. Di sini ada komponen sikap yang tadi, kesadaran atau keyakinan. Di sini kita sadar bahwa diskriminasi itu salah. Diskriminasi itu salah. Misalnya dalam sebuah kelompok
ada di beberapa kelompok ada yang dominan misalnya, ada yang itu katakanlah sebagai kelompok yang tidak terlalu dominan. Ada diskriminasi terhadap ras misalnya atau suku misalnya. Itu kan sudah secara keyakinan atau kesadaran bahwa itu salah seperti itu. Lalu masuk di perasaan. Analogikannya, saya tidak menyukai dia karena dia mendiskriminasi kelompok minoritas. Nah, di sini masuk ke perasaan kita ya, sebagai misalnya dalam ruang lingkup kerja misalnya itu. Lalu saya tidak menyukai orang tersebut karena orang tersebut misalnya mendiskriminasikan kelompok minoritas, atau misalnya karena misalnya dia mungkin misalnya tentang ras ya, tentang ras misalnya karena dia orang asing misalnya, itu berkaitan dengan perasaan. Lalu yang ketiga, perilaku seperti itu. Saya menghindari dia karena perasaan saya terhadap dia. Tadi ya, karena perasaan dia bahwa saya tidak menyukai dia karena dia orang asing misalnya. Nah, itu berimplikasi pada perilaku dia. Dia menghindari orang tersebut misalnya. Dia tidak mau bertatap muka, dia tidak ingin menyapa seperti itu. Ini menjadi sebuah keterkaitan ya tentang kesadaran, seperti kesadaran, perasaan, dan perilaku. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya diskriminasi itu salah seperti itu secara kesadaran ya. Tapi perasaan berkata lain seperti itu kan. Dan perasaan ini juga sangat berimplikasi pada perilaku. Nah, di sini ada teori cognitive dissonance theory. Nah, di sini Bapak ngutip teorinya dari Leon Fisinger. Di sini teori ketidaksesuaian kognitif yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Tadi ya, sikap dan perilakunya seperti apa. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Tadi, ketika seorang individu bersikap seperti itu ya, bersikap kepada seorang, itu konsisten tidak dengan perilakunya, seperti yang tadi di belakang ya. Secara perasaan kita tidak menyukai misalnya, tapi ketika berperilaku misalnya, dia baik-baik saja dengan orang tersebut, tapi di belakang dia tidak suka seperti itu ya. Ngomongnya di belakang. Nah, ini kan ada tadi ya, ada ketidaksesuaian di sini. Hubungan antara sikap dan perilaku seperti itu. Sikapnya A, perilakunya B. Harusnya kan tadi, biasanya kan kalau misalnya di sini kan ada dissonance ya, ada ketidaksesuaian. Tapi yang sesuai misalnya seperti ini. Tadi, kalau misalnya seseorang tidak menyukai misalnya sini ya, tidak menyukai misalnya dari segi apa dulu ya, dari segi misalnya mendiskriminasi misalnya tadi ya, karena salah ya, mendiskriminasi itu salah. Otomatis dia mengungkapkannya dalam berperilaku, misalnya dia ketika memang itu salah, misalnya dia menyampaikan bahwa hal tersebut kurang baik, misalnya kita menegur gitu. Itu kan ada kesesuaian antara perasaan atau seseorang dengan perilakunya seperti itu. Tapi dalam penelitian ternyata ada seseorang itu sering berpikir juga, apakah yang dia laksanakan itu konsisten dengan apa yang sikap dia, apakah itu konsisten dengan perilaku yang dia laksanakan seperti itu. Sikap, misalnya dari sikap kerja ya, sikap kerja membolos itu
atau bermalas-malasan itu salah. Misalnya membolos kerja itu salah. Ada orang yang membolos kerja seperti itu. Lalu perilaku kita terhadap dia bagaimana? Apakah kita akan konsisten? Misalnya kita menyampaikan bahwa itu salah dengan sopannya. Ataukah kita acuh tak acuh, misalnya dia saja. Itu urusan dia mungkin nanti pimpinan yang negur misalnya dari itu ya. Atau jadi ada inisiatif kita mengingatkan. Dari situ ada konsistensi antara sikap kita, antara tadi ya ini kesadaran ya, ada keyakinan kita, sikap kita dengan perilaku yang kita laksanakan. Lalu apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Nah, di sini ada teori persepsi diri yang menyatakan bahwa kita menyimpulkan sikap itu melalui pengamatan terhadap perilaku kita. Misalnya tadi, kita berperilaku, misalnya gini, kita berperilaku menyimpang misalnya. Jadi yang kita simpulkan itu perilaku kita, gitu. Bukan sikap kita terhadap perilaku yang dilaksanakan. Harusnya kan bagaimana kita bersikap dulu, baru menghasilkan perilaku gitu kan. Terkadang kita itu persepsi diri kita itu yang menyimpulkan perilaku kita, perilaku akhir gitu kan ya. Baru kita menyimpulkan bahwa oh ini sikap kita seperti itu. Padahal kan kita perlu bersikap terlebih dahulu. Tadi ketika satu hal salah, sebelum kita melakukan perilaku tersebut, kita sudah tahu bahwa misalnya sebelum kita membolos kerja, kita tahu bahwa bolos kerja itu tidak boleh. Tapi kita malah langsung, misalnya ada seorang yang langsung bolos kerja misalnya, tapi langsung dia menyimpulkan bahwa perilaku saya menyimpang gitu kan ya, tanpa dia memikirkan terlebih dahulu ketika dia bersikap seperti itu. Nah, ini ada sikap kerja yang utama. Bapak ambil 3 komponen. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Selanjutnya ada keterlibatan kerja. Itu tingkat sampai sejauh mana individu berpartisipasi secara aktif dalam sebuah organisasi atau sebuah pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu komitmen organisasional. Yaitu tingkat sampai sejauh mana karyawan tersebut terlibat serta mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Ini ada beberapa tingkatannya. Ada kepuasan kerja, ada keterlibatan kerja, ada komitmen organisasional. Kalau kepuasan hanya berkaitan dengan perasaan seorang saja ya, bahwa ketika melakukan sesuatu ya dia sangat puas dengan pekerjaan saya. Tapi kalau keterlibatan kerja dia sampai memikirkan bahwa sejauh mana kontribusi saya dalam melakukan pekerjaan di sebuah organisasi. Dan yang terakhir ini yang paling yang katakanlah ini sangat-sangat menyeluruh seperti itu. Dia bahkan berbicara tentang komitmen kerja. Tidak hanya tentang sejauh mana pekerjaan dia, bagaimana pekerjaan dia, hasilnya seperti apa, tapi juga dia mempertahankan eksistensi dia sebagai anggota dari organisasi tersebut. Inilah yang dinamakan komitmen organisasional. Nah, di sini ada 3 dimensi komitmen organisasional. Tadi kan ada, Pak, komitmen organisasional ini apa saja sih? Nah, di sini ada 3 komitmen organisasional. Yang pertama ada komitmen afektif. Ini berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dan keterlibatan anggota dengan organisasinya.
Jadi sudah tidak berbicara lagi. Mungkin ini misalnya teman-teman yang aktif di yayasan seperti itu. Jadi komitmen kerjanya itu bukan hanya tentang dia sebagai karyawan yang bekerja di sana, kan, tapi bagaimana. Jadi ada rasa memiliki, kepemilikan, rasa memiliki ya, bukan rasa kepemilikan ya. Ada rasa memiliki, misalnya bagi seperti Bapak yang aktif mengajar di Prodi MPI S1 UIN Bandung, yang notabene sebelumnya Bapak adalah alumni di sana. Ada panggilan jiwa yang itu menjadikan ada komitmen afektif dari Bapak secara emosional kepada lembaga yang sudah membesarkan Bapak. Nah, mungkin nanti jika teman-teman mahasiswa itu bekerja misalnya di lembaga atau institusi keluarga ataupun misalnya institusi yang di sebelumnya alumni misalnya. Nah, di sana akan ada komitmen afektif ya, secara emosional. Lalu ada komitmen normatif. Nah, komitmen normatif ini menggambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi. Secara normatif dia ada komitmen secara formal ya, seperti itu ya. Komitmen di sana secara formal yang membuat itu keterikatan kerja misalnya. Misalnya tadi kontrak kerja yang mengharuskan dia 2 tahun untuk komitmen mengabdi di sana. Nah, itu komitmen normatif. Dan selanjutnya ada komitmen berkelanjutan berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Misalnya seperti ini, ada keanggotaan dalam BPJS misalnya, seperti itu. Atau kalau BPJS kan itu lebih ke ini ya, lebih ke pelayanan jasa. Kita ke pelayanan jasa yang di luar kita ya, pendidikan. Misalnya di MPI, di sekolah misalnya, atau di madrasah lah. Jadi jika dia meninggalkan misalnya madrasah yang basicnya ormas seperti itu, ketika dia keluar dari madrasah atau yayasan tersebut misalnya, itu berimplikasi pada misalnya dia sebagai jemaah di sana, jemaah aktif misalnya sebagai ormas tersebut. Jadi dia mengalami kerugian saja itu sebagai komunitas dia di organisasi tersebut, di lembaga yang dia mengabdi. Jadi kalau misalnya dia keluar, itu menjadi sebuah kerugian tersendiri gitu. Dia tidak bisa berkumpul dengan misalnya jemaah di sana, dengan teman-teman yang sering dia sudah klop misalnya di organisasi tersebut, seperti itu. Ada komitmen berkelanjutan yang mengikat dia dalam organisasi tersebut. Nah, di sini ada sikap kerja yang lain. Ada perceived organizational support. Di sini tingkat sampai mana pegawai yakin organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka. Jadi kepedulian organisasi ya terhadap SDM. Gitu. Lalu ada employee management, engagement. Nah, employee engagement di sini keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individual dengan kerja yang mereka lakukan. Ini berbicara tentang sikap kerja secara personal ya, secara personal individu dia terhadap pekerjaan dia, seperti itu. Nah, sebelum mungkin masuk ke materi kedua ya, ada sikap kerja, ada di sini di sikap kerja ada passion and answer ya. Apakah sikap kerja ini benar-benar berpengaruh besar terhadap tadi perilaku kerja misalnya? Sikap tersebut benar-benar berpengaruh besar karena bagaimanapun apabila individu merasa
sangat terlibat dalam sebuah pekerjaan, maka individu tersebut akan sangat menyukainya. Sehingga mereka berpikir bahwa organisasinya disupport dan juga komitmen terhadapnya. Jadi ketika ada keikutsertaan dia dalam organisasi tersebut, dia merasa jadi ada seperti ini, bahwa selain dia ikut berkontribusi dalam organisasi tersebut, dia juga memberikan pengaruh juga terhadap organisasi tersebut untuk keberlangsungan dari kegiatan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jadi ibaratkan dia sebagai ya dalam organisasi kan seperti roda gigi ya. Ketika satu roda gigi itu tidak berjalan, itu berpengaruh pada eh, keberlangsungan daripada operasional organisasi itu sendiri. Lalu apakah sikap pegawai dapat diukur? Nah, ini juga berkaitan dengan riset penelitian. Bahwa sikap pegawai dapat diukur dengan metode survei sikap. Nah, attitude survey bisa ini menjadi mini riset ya. Mini riset nanti bisa dibuatkan attitude sikap yang baik, pekerja yang baik dalam sebuah organisasi. Seperti itu. Ini menjadi survei untuk para pegawainya. Survei sikap ini yaitu upaya untuk mendapatkan respon dari pegawai melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia ini supervisor lah ya, dan organisasi. Jadi survei ini bisa berupa angket seperti mungkin yang kemarin Bapak sampaikan untuk angket kepuasan penggunaan atau implementasi in-house. Itu kan sebagai survei kepuasan ya, kepuasan implementasi. Di sini juga bisa menjadi mini riset untuk teman-teman. Lalu yang ketiga, apa arti penting dari sikap terhadap keberagaman di tempat kerja? Nah, mungkin nanti di materi-materi depan ada juga pembahasan tentang keberagaman ya. Jadi, urgensi pentingnya sikap ini itu dapat mengurangi sikap negatif terhadap individu yang berbeda dari partisipan untuk keberagamannya. Partisipan yang beragam tadi ya. Pegawai yang misalnya secara emosional, misalnya si A itu mudah marah misalnya, atau si B itu mudah sedih. Jadi kita perlu menyikapinya dengan berbeda-beda kan ya. Kita harus menyesuaikan diri juga. Nah, di sanalah manajemen komunikasi yang kemarin kita bahas ya. Dalam beretika, dalam bersikap. Nah, yang kedua, kita membahas tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini merupakan salah satu aspek psikologis ya, yang mencerminkan perasaan seorang terhadap pekerjaannya. Nah, metode pengukuran kepuasan kerja ini ada 2 yang Bapak ambil ya. Mungkin ada beberapa lagi. Beberapa metode pengukuran lainnya yang bisa digunakan, tapi Bapak ambil 2 yang ini mungkin familiar yang ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Ya, di sini kuantitatif jelas ada angka, nilai global tunggal atau single global rating. Bagi teman-teman yang pernah mengisi kuesioner kemarin ya, yang kuesioner Bapak pernah sampaikan, di sana ada puas, sangat puas, tidak puas misalnya ya, kurang puas misalnya, tidak puas. Poinnya 1 sampai 5. Nah, di sini itu adalah angka nilai global tunggal atau single global rating. Meminta pegawai untuk menjawab satu pertanyaan, kemudian responden dapat menjawab dengan pilihan yang tersedia. Misalnya tadi ya, angka 1 sampai 5 itu dari 1 misalnya puas, 2 puas, 3 kurang puas,
sampai misalnya poin terakhir kurang puas, tidak puas, misalnya kurang puas, tidak puas. Lalu ada skor penjumlahan atau summation score. Nah, di sini menanyakan kepada pegawai tentang bagaimana pendapatnya terhadap unsur-unsur pekerjaannya. Dapat meliputi tentang sifat dasar pekerjaan, tingkat upah, tunjangan, promosi jabatan, penyelia atau supervisor ya. Hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan, seperti itu. Ini bisa dilakukan dengan wawancara. Wawancara tersebut menjadi data kualitatif ya. Ini bisa dibuatkan misalnya angka berbasis single global rating saja, bisa melalui summation score ya, atau bisa keduanya, disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran dari organisasi. Selanjutnya ada faktor pendorong kepuasan kerja. Tentu kepuasan kerja ini didorong oleh beberapa aspek. Mungkin masih banyak aspek-aspek pendorong lainnya ya. Tapi yang Bapak ambil yang urgent itu ada 5. Yang pertama ada kerja yang secara mental menantang. Ketika seseorang misalnya seperti ada monotonsi dalam pekerjaannya. Setiap hari ya seperti itu saja ya. Ngecap saja setiap hari. Mengetik saja setiap hari. Ada monoton, ada kerjaan monoton tanpa ada hal yang menantang dalam pekerjaannya, yang memacu adrenalinnya. Jadi dia dia bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya seperti itu. Jadi tidak flat saja pekerjaannya. Yang kedua ada rekan kerja yang mendukung. Ini berkaitan dengan lingkungan kerja ya, rekan kerja ini. Bagaimana support antara tim dalam sebuah organisasi itu juga sangat mendukung. Yang kedua ada ganjaran yang pantas. Ini berkaitan dengan mungkin ya salary atau bonus atau reward yang diberikan oleh organisasi kepada seseorang. Nah, kadang-kala mungkin di dunia pendidikan ya, di madrasah, mungkin secara umum juga di dunia pendidikan ya, kita nanti harus siap dengan realita dalam dunia kerja pendidikan yang berkaitan dengan ganjaran atau reward ya di sini ya. Memang masih banyak lah ya kasus tentang guru-guru yang nyambi itu dalam artian dia ya sembari ngajar juga dia perlu mencukupi perekonomian dia seperti itu, yang misalnya sambil berjualan juga ada yang sambil membuka privat seperti itu. Ini mungkin di MPI ya harus lebih kreatif ya, menjadi PR juga untuk kita, untuk para pendidik, bahwa memang sih bagi lembaga-lembaga pendidikan yang sudah profit, ganjaran di sini mungkin sudah katakanlah sudah standar ya, tapi yang mungkin masih berkembang dan mungkin di sini kadang menjadi faktor yang memang sih ya di sisi lain juga dominan juga ya dalam kepuasan kerja dalam hal dari segi pendidikan seperti dunia pendidikan. Yang kedua ada kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Misalnya ada seseorang introvert misalnya, dia ditugaskan sebagai front office di lembaga pendidikan. Front office itu yang melayani di lobby ya, depan lobby misalnya. Tapi dia introvert, dia kurang suka untuk banyak berbicara seperti itu di depan publik ya, di depan orang. Tapi dia ditempatkan di front office misalnya. Itu kan ada miss ya, ada miss di sana. Ini juga berpengaruh besar. Lalu kondisi kerja yang mendukung.
kondisi kerja yang mendukung di sini tadi ya berkaitan dengan lingkungan kerja, tadi ada SDM, lalu penyelia, pimpinan, kepemimpinan, misalnya kepemimpinan dari pimpinan dia, dari leader dia, dari manajer dia, itu juga berpengaruh. Kondisi kerja ini, iklim kerja misalnya, itu juga bagian dari kondisi kerja yang mendukung. Dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Ada beberapa seperti sekarang mungkinnya ada kasus misalnya ketidakpuasan terhadap undang-undang yang sekarang ya. Atau misalnya anak bapak analogikan di madrasah misalnya ketidakpuasan terhadap tempat kerja misalnya upah di bawah rata-rata seperti itu, jam kerja yang padat, kerjaan yang sangat banyak gitu kan, tuntutan yang besar gitu, yang memang belum sebanding dengan reward yang mereka dapat, tekanan dari pimpinan, mungkin itu harus diketahui ya, karena mungkin Bapak juga setidaknya sudah mengalami lah bagaimana masuk di ranah kerja, mungkin teman-teman yang nanti akan melakukan PLP, nah itu akan masuk ke dalam ranah dunia pekerjaan ya. Nah nanti akan tahu bagaimana kerasnya tempat kerja, kita harus strong, harus kuat dari segi tadi ya, sikap kita dalam bekerja seperti itu, tekanan. Di sini ada beberapa dampak ya. Yang pertama, suara-suara dalam artian memberikan aspirasi dia, pemikiran dia. Jadi ketidakpuasan yang diungkapkan dengan, kalau misalnya ada ketidakpuasan sebenarnya diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Bagaimana misalnya suara ini, ketidakpuasan yang diungkapkan ini? Misalnya dengan cara sebelumnya ya, kita membawa tadi survei angket yang disampaikan, data yang disampaikan kepada pimpinan bahwa beginilah keadaan kantor kita, misalnya dalam keadaan lembaga kita, ada kelemahannya seperti ini, ada yang harus diperbaiki seperti ini. Itu kan konstruktif ya, bukan destruktif, bukan kita menjudgment, kita misalnya memaki-maki. Aksi boleh, tapi aksi yang konstruktif tadi ya, yang memiliki arah, juga memiliki konsep yang jelas seperti itu. Nah, ketidakpuasan yang kedua itu mengakibatkan keluar, exit, resign kalau dalam dunia kerja ya. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Ya dia keluar saja, keluar dari organisasi, resign misalnya karena tadi ya berbagai hal, karena dia sudah sangat penat, karena dia sudah sangat masuk pada fase di mana dia sudah tertekan seperti itu, dia bisa saja keluar gitu kan. Ini perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Ketidakpuasan di sini. Nah, di sini loyalitas ya. Ketika pekerja yang puas ya. Ketika pekerja yang puas biasanya secara reward dia sudah standar ya. Tempat kerja sangat mendukung karir dia, sangat diperhatikan, pimpinan baik, teman-teman yang sejawat itu misalnya guru saling mensupport satu sama lain. Jadi menimbulkan sikap setia dengan tindakannya memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh, konsisten terhadap organisasi. Lalu yang selanjutnya itu pengabaian. Sini ada saja ya beberapa studi kasus ya yang abai dengan pekerjaannya karena dia mungkin sudah keluar, mungkin harus mencari lagi pekerjaan, tapi pekerjaan yang sekarang sangat sulit, sangat menekan dia, ya dia abai saja, tidak melaksanakan pekerjaannya, acuh tak acuh seperti itu.
Sini ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk sampai misalnya madrasah tersebut tutup misalnya bahkan ya. Nah, ini sangat kalau keluar dia keluar selesai diganti mencari penggantinya. Tapi kayak yang sangat berbahaya ini ya abai. Ya dia mengerjakan pekerjaannya tidak, bahkan memberikan dampak negatif, sangat negatif terhadap iklim kerja di tempat kerja dia. Misalnya kepada pekerja-pekerja lain itu ikut juga, misalnya seperti sekarang ya ada yang mogok kerja misalnya, mengikut mau kerja diam saja sampai tuntutan dilaksanakan. Dia kan otomatis tidak melaksanakan pekerjaannya, apalagi dia yang membawa orang lain agar sama tidak mengerjakan sesuatu. Ini sangat-sangat berbahaya ya bagi organisasi. Nah, di sini ada kepuasan kerja dan kinerja ya, kinerja. Ada kerja, ada yang kerja, ada kinerja. Kalau kepuasan kerja itu adalah sikap positif terhadap pekerjaannya. Tadi ya, kepuasan kerja dia itu terhadap pekerjaan dia, apa yang dia lakukan. Kalau kinerja itu prosesnya hingga hasil dari suatu pekerjaannya. Jadi kinerja itu katakanlah masih di dalam kepuasan kerja itu sendiri ya. Dia melakukan sebuah pekerjaan, nah prosesnya disitulah ada kinerja. Sampai menghasilkan hasil akhir output dari kinerja itu sendiri. Nah, di sini ya, karyawan atau pegawai yang puas cenderung berbicara secara positif tentang organisasi, membantu individu lain, melewati harapan normal dalam pekerjaan mereka. Jadi dia membawa energi positif terhadap organisasi dia. Cenderung dia berbangga diri bahwa saya bekerja di sini, saya memberikan ini terhadap organisasi saya, seperti itu. Lalu kepuasan kerja dan relevansinya. Di sini ada 4 hal ya yang Bapak sampaikan di sini. Yang pertama kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Jadi bahkan dalam penelitian ini sih kebanyakan kepuasan kerja ini dalam implementasinya ya, dalam ranah bisnis ya, manajemen bisnis. Harusnya ini juga diterapkan dalam lembaga pendidikan, apalagi di pendidikan Islam ya, yang kita kelola ya, MPI. Jadi penelitian membuktikan bahwa pegawai yang puas bisa meningkatkan kepuasan kerja ya, dan kesetiaan pelanggan. Otomatis ketika seorang pegawai tadi ya mengungkapkan sikap positif dia dalam pekerjaannya, dia bisa meningkatkan kinerja dia. Kalau kinerjanya baik, jadi output yang dihasilkan pun juga baik. Kesetiaan pelanggan di sini misalnya dalam dunia pendidikan, customer kita itu orang tua, wali, murid. Otomatis misalnya keluarga-keluarga yang lainnya juga mendaftarkan siswanya ke sana misalnya. Nah, di sini ada jadi kepuasan kerja ini berimplikasi pada kinerja pegawai, dan kinerja pegawai ini juga outputnya akan baik ketika kepuasan kerjanya positif dan menjadi baik ya. Bahkan organisasi tersebut juga akan terbawa bagus. Lalu kepuasan kerja dan perputaran pegawai. Jadi bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting. Jadi pengait di sini dalam artian faktor-faktor pendukung ya. Hubungan penting dari hubungan keputusan pegawai. Dah tingkat kinerja pegawai. Jadi perputaran pegawai di sini itu dalam sebuah organisasi. Jika perputaran pegawai dalam sebuah organisasi, jadi jika kepuasan pegawai itu baik,
misalnya ada rolling seperti itu. Mereka tidak masalah antara satu sama lain karena mereka sudah siap dengan pekerjaan dan iklim kerja di dalamnya. Lalu kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Nah, di sini ya, jika seseorang nyaman dalam bekerja, jadi antara kehadiran dan kepuasan terdapat korelasi negatif yang kuat. Antara lain, misalnya gini, negatif di sini. Apabila kepuasan meningkat, nah di sini ini kalau dalam kuantitatif itu ini sebagai katakanlah sebagai kalau di sini dengan kata lain apabila kepuasan meningkat, ketidakhadiran akan turun. Kalau dari segi riset kuantitatif ini menjadi landasan awal ya. Bisa kita ini menjadi riset pembuktian ya. Korelasi misalnya, ini riset korelasi. Korelasinya kepuasan kerja terhadap ketidakhadiran. Apakah banyak yang tidak, kalau misalnya ada seorang pegawai yang tidak hadir itu dia ada masalah tidak di tempat kerjanya, atau misalnya masalah pribadi di tempat kerjanya seperti itu. Lalu selanjutnya kepuasan kerja dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Jadi perilaku adalah indikator sebuah sindrom yang lebih luas yang kita sebut perilaku yang menyimpang di tempat kerja. Penarikan diri pegawai tadi ya. Seperti tadi ada misalnya yang mogok kerja, ada yang aksi, ada yang misalnya acuh tak acuh dengan kerjaannya. Nah, ini sudah sampai tahap ke penyimpangan ya. Jika seorang yang misalnya tidak puas dengan misalnya ada ketidakpuasan kerja dia misalnya dalam organisasi, ada penarikan diri. Nah, bisa ini kedua hal ini bisa kita buktikan dalam riset. Misalnya kita cek dari kehadiran, buktinya misalnya absensi pegawai, data awal yang bisa kita analisis. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mungkin tadi ya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau yang didiskusikan nanti bisa disampaikan di forum diskusi. Insya Allah Bapak jawab ya di forum diskusi tersebut. Substansi dari kematerian ini mohon nanti dicatat ya. Materi akan Bapak sampaikan, link materinya akan Bapak sampaikan di INAUS. Bisa dicek juga, di download materi ini. Mungkin itu materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Nanti di pertemuan selanjutnya kelompok 1 ya, bisa kita akan diskusi bersama ya kelompok 1, atau nanti kita buat skemanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atau hanya satu kelompok misalnya. Ya, itu tadi yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga dapat difahami. Jika ada yang kurang difahami, nanti silakan ditanyakan di forum chat ya, forum di INAUS, forum diskusi. Untuk substansi materi ini silakan juga dicatat di diskusi INAUS. Sebelum selesai, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kedua dari Bapak sudah tersampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.